Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Good morning, I'm fine. And you? I'm fine, thank you. So, in this meeting, we're gonna discuss or study about if conditional sentence. Before we jump into the material, I'm gonna check your attendance first. Azka Mumtazia, Present. Mutiatun Navia, Present. Muhammad Rafli, Present. Raza Agustiana, Present. Sri Puspanini, Present. and Yeni Rahayu. Present. Okay. It looks like all of you are in this class. So before that, I'm gonna ask you, do you know about if conditional? Have you ever heard about that? No? Okay, so here I'm gonna show you some example. Can you tell me what the difference is between this, and this? So the first clause, in the first sentence, if you turn on the light, the room becomes bright. For the second sentence, if I don't study, I will fail the test. The third, if I were you, I would study harder. And for the last sentence, if I had studied, I would have passed. Can you guess what the differences? No. No? Okay, so basically, this is the example of if conditional. So, what is if conditional? If conditional sentence is a type of sentence that express the situation where one event can only happen if a certain condition is met. Jadi, pada dasarnya, if conditional adalah kalimat bersyarat yang menggambarkan situasi di mana suatu peristiwa hanya dapat terjadi jika suatu persyaratan terpenuhi atau suatu kondisi terpenuhi. So for the example, if you turn on the light, the room becomes bright. Jika lampunya nyala, maka ruangan akan terang. Ini juga ada syaratnya. If I don't study, jika aku tidak belajar, aku akan gagal dalam tes. Jadi kalimat conditional ini intinya hanya terjadi jika ada persyaratan yang terpenuhi. Gitu. And if conditional sentence is made from two clause, first if clause and the second one is main clause. So if clause is used to form a conditional sentence. Jadi klausa if clause ini digunakan untuk membentuk kalimat bersyarat seperti yang ini. If you turn on the light, if, and if. Ini disebutnya adalah if clause. And for the second one is the main clause. Jadi main clause ini adalah kalimat induk yang bisa berdiri sendiri. Ruangan akan menjadi terang, aku akan gagal dalam tes, dan lain sebagainya. And so in this if conditional material, there are four basic types: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. So the first one is zero conditional.
Do you know zero conditional is about what? No. Okay. So zero conditional is used to describe situation that always true when a specific condition is met. Jadi zero conditional ini biasanya digunakan untuk menerangkan kalimat fakta yang umum atau general dan benar keadaannya secara ilmiah. So for the example, if you turn on the light, the room becomes bright. Ini adalah kalimat fakta. Jika kamu menyalakan lampunya, maka ruangannya akan terang. Ya kan? Oh ya, benar nih. Kalau mati aku. The room becomes bright. Iya. Yeah, of course. Yeah. That's right. And for the zero conditional is made from simple present. Simple present and the main clause simple present. Karena menyatakan suatu fakta yang benar adanya. So, do you understand? Yes. Okay. Next is the first conditional. The first conditional is known as future conditional, used to show that something will happen if certain conditions are met. Jadi kalimat kondisional pertama ini sama ada kalimat bersyaratnya dan ada main clause-nya, tapi ini biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang memiliki kemungkinan terjadi. Seperti pada contoh ini, jika aku tidak belajar, aku akan gagal. Itu mungkin saja terjadi. Jika dia belajar, maka dia tidak akan gagal. Jadi masih ada dua kemungkinan. And for the first conditional is made from simple present sentence, simple present tense, and future present tense. Ada belumnya. Atau bisa disebut juga if clause-nya itu terbuat dari if present simple dan real infinitive. So for the example, if I don't study, I will fail the test. And for the third example is second conditional. Second conditional is made from if past simple, because there is word which is past from past tense, and from would infinity for the main clause. Jadi second conditional, also known as unreal present, is used to talk about situations that are imaged, unlikely or impossible in the present or future. It describes scenario that are contrary to current reality. Jadi ini kalimat yang tipe kedua ini menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sekarang. For the example, if I were you, I would study harder. Kalau seandainya aku menjadi kamu, aku akan belajar dengan giat. Tapi pada kenyataannya, aku bukan kamu. Jadi kontras, bertolak belakang dengan kenyataan, dengan reality. And for the last is third conditional sentence. And third conditional sentence is made of if past perfect and would have past participle. Ada would-nya, ada have-nya, dan past participle karena ini bentuk lampau.
Dan ini ada had studied. Dan untuk kalimat yang ketiga ini, the third conditional, also known as unreal past, is used to describe situation that didn't happen in the past because certain condition were not met. Jadi mungkin simpelnya untuk tipe yang ketiga ini adalah suatu kalimat conditional yang digunakan untuk apa ya? Untuk menggambarkan masa lampau yang tidak terjadi. Misal, contohnya di sini, if I had studied, I would have passed. Jika aku belajar, aku pasti akan lulus. Tapi pada kenyataannya, dia tidak belajar dan dia tidak lulus. Jadi ini tuh menggambarkan penyesalan di masa lalu untuk tipe yang ketiga. Pada intinya, untuk tipe yang pertama ini menyatakan general truth, suatu fakta yang pasti dan umum. Kemudian yang tipe ini untuk tipe yang nol, zero condition, type zero, dan ini type 1 untuk menggambarkan sesuatu yang mungkin terjadi. Makanya ada future tense-nya. Dan yang conditional yang kedua ini untuk menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti contohnya itu. Or maybe if I were you, I would buy the car. Jika aku adalah kamu, aku akan membeli mobil tersebut. Tapi pada nyatanya, aku bukan kamu, jadi aku tidak membeli mobil tersebut. Ini untuk type 2. And for the last is type 3. Untuk mengungkapkan penyesalan di masa lampau. Jadi, kejadian di masa lampau yang tidak terlaksana sehingga disesali, maka akan memunculkan kalimat if conditional type 3. Apakah sampai sini dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau kalian sudah paham, I will test you. So, ketika Ibu menyebutkan kalimatnya, maka kalian harus menebak itu type berapa. Oke, nanti yang bisa bakal dapat nilai. Siap, Miss. Okay, for the first, if you go shopping, I don't leave your pet alone in a car. Boleh diulang, Miss? If you go shopping, don't leave your pet alone in a car. Zero bukan, Miss? Betul, siapa namanya? Sering, Miss. Oke. Okay, for the second one is if you don't hurry, you will miss the bus. Tuh, type 1 bukan, Miss? Ya, betul. Gitu, Pak. What's your name? Putih. Okay. And then okay. I would jump over the high fence if I were a bird. Masuk ke type berapa dan kau? Ya, type 2. Type 2. Let's see. Correct. Okay. And then
Okay. Next, if I had not been ill yesterday, I would have gone to the party. Okay? Like to what? Correct. What's your name? Translate. Okay. For the last, this is gonna be advanced because I'm gonna ask you about what is the fact. Apa faktanya? Bukan type berapanya, tapi apa faktanya? So, the question is, we would not have got lost if my phone had not run out of battery. Kita tidak akan tersesat jika HP ku tidak kehabisan baterai. Kira-kira apakah fakta dari kalimat if conditional tersebut? Ya? Faktanya mereka kehilangan arah. Tersesat. Karena baterainya habis. Correct. Ini kurang jelas. Nama aku Raffi aja. Aku gimana? Aja ini tadi. Okay, do you want got a score? Leah? No? Yes? Yang ke kami. Okay. Yang ke kami. Same as before, I'm gonna ask you, if I were Sarah, I would not forgive you. So the fact is, Apa tadi? Sorry. if I were Sarah, I would not forgive you. Jika aku jadi Sarah, aku tidak akan memaafkanmu. Kenyataannya dia tidak mau memaafin. Dan aku bukan Sarah. Correct. Ya. Aku Zia, Miss. Okay. So I think the material already present to you guys. So for the next, I'm gonna give you some assessment, and you can do that in Kahoot. No. We're gonna do some quiz in Kahoot. You can log in Kahoot. Oke, kita start ya. Perhatikan soalnya baik-baik karena semua materi yang tadi diajarkan ada di sini. Kok gelap nih? Belum. Kalau kamu soalnya di situ di situ. Apa ya? Miss, Ya? oh, kita boleh masuk. Boleh. Ini apa dijawab tadi? Apa ya? Nggak tahu. Bisa aja boleh. Ih, salah nih. Ya. Jadi untuk soal ini, if you blah 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 exact, you would have been happy. Jawabannya had passed. Karena Karena ini type 3 bisa dilihat dari komposisinya ada would have dan verb 3. Oh iya. Miss. Sama siapa nih? Ya, maka ini tuh kalau jika kamu lolos dalam tes, kamu akan happy. Tapi pada kenyataannya dia tidak lolos dan dia tidak happy. Oh, kayak gitu. Sorry, Miss. Boleh ulang nggak? Wow. Siap. Miss, maaf nggak kelihatan. Oh sorry. Ya. Lupa, Miss.
Ini kok susah soalnya. Halo Miss, kita masih belajar. Ini salah lagi. Ini stabil karena di sini ini merupakan bentuk kedua. Ada would dengan infinitive. Oh iya Miss, Oh. Ini stabil. Gak dengerin ya? Enggak. Maaf ya Miss. Oh. Masih ada. Oke, lanjut. Ada tuh coklat tuh. Masih no, astagfirullahaladzim. Aduh. Lo siapa, Miss? Lo yang mana? Apa sih yang ini? Apa ya? Apa ya? Ah, udah lah. Wih, aku champion. If Carlos knew about this, he would help dua. Ini masih type 2 ya Miss? Iya, Iya. sekali karena ini Aduh. tensinya memang pas. Wah. Ini ada bunyinya. Oke, berarti kalau misalkan ada but itu udah pasti type 2 Miss. Kecuali ada kecuali bunyinya ya. Kevin. Ya, Nah, betul. Oke, type lanjut 3. ya. Kita lihat. Wah. Lah, si Jia di bawah apa Miss? Apa aku yang hilang di sini? Oh iya. Nah ini. Diskusi tepat. Ih, malah keluar. Apa ya? Betul ini apa? Itu tuh yang itu tuh. Ungu. Ya. Jadi ini tipe keberapa dan kamu? No. Karena ini menggambarkan suatu fakta. Kalau kamu membekukan air, itu akan berubah menjadi es. Es kalau es. Gak boleh ya. Nice Jia, nice banget Jia. Let's go. Oh. Yang itu nggak sih? Kayaknya yang itu. Nice. Wah, masih ada yang salah nih. Aduh. Jadi ini Siapa sih? merupakan tipe berapa berarti? Tipe 3. Betul. Karena ada would have ya Miss. Betul. Dan secara makna juga ini merupakan tipe 3. Aduh, salah sendiri itu. Coklat tunda. Aduh. Wah ini ke cipu Miss, ke cipu. Mana ya? Salah nih. Oh no. If they bla 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 ya. Yeah. Berarti sudah mulai pada mengerti ya. Jadi ini sama. Ini tanda. Betul. Ini tipe ke 3. Kita lihat. Aduh. Ada yang naik dan ada yang Lah kalau ini apa Miss? bahaya tipe berapa ya? Apa? Aduh, salah aja. Yang apa nih? No. Yes, nice. Start. Kenapa bisa guys? Karena ini tipe kedua 1. Betul. Tipe pertama. Zero itu zero additional Miss. Ini bisa. Oh iya, kata aku yang ngomong aku ya. Jadi Santai. kalau if it starts snowing, we will make a snowman. Jadi kalau mulai bersalju bakal bikin manusia salju. Dan Kenapa ada S-nya Miss? Kenapa ada S? Karena it gak sih? karena if clause-nya itu adalah present tense seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk pacarnya itu present tense dan yang keduanya itu future. Oh. Ya turun. Wah, oke. Lanjut. Lu berapa pertanyaan Miss? Ada 10.
Ini kan? Coba kita Tapi Will miss. Ini seperti contoh yang tadi ibu tanyakan. itu yang zero miss, yang satu yang satu Ini yang yang type pertama. berarti bisa dibuat balik miss, gak harus if di depan. Betul, bisa dibilang balik. Kalau if clause-nya di belakang tidak perlu memakai koma. Kalau if clause-nya di depan harus memakai koma. Next. Oke. no coba tunda aja. Bye. If Tahu. enggak salah miss, dia Jadi Pak, ini Pak. berapa? Dua. Harus dua ya, Miss. Iya, harus Aku salah miss, malah was karena miss. kan ini merupakan bentuk pas Oh. lampau, jadi dua. Kalau subjeknya I was, she dari dari I was. was. Kalau she dari was ya, nice switch. She itu nanti Paris cari lagi di buku ya. Buat minggu depan ya. Iya, itu untuk materi minggu depan. Itu kayaknya bagus. Ini last question ya miss. Iya, ini untuk last question. Kira-kira tahap berapa nih? Berapa ya? BPK belum Nggak salah, Miss. Oke. Saat deh. Ya. Kenapa tangan dulu? Siapa tuh yang Ya. ini kira-kira bentuk berapa nih? Tiga. Dua. Ini bentuk Dua. Let's see. Ya Allah, nama aku ini. Waduh, jauh banget sih. No. Surga kan ini. Ini satu ini. Oke. Selamat nanti ibu input ya nilainya. Iya, Miss. Oke, mungkin itu tadi pemaparan materi tentang if clause dan juga latihannya. So, thank you for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.